Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Satrio Nurreza, mahasiswa Universitas Diponegoro, Angkatan 2025, dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, 3 digit NIM terakhir saya 088. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma dan pemrograman secara dasar, bagaimana mempraktekannya melalui website Scratch dan Replit, dan bagaimana pemecahan masalah melalui website tersebut. Oke, selamat datang di video kali ini, di mana kita akan membahas salah satu fondasi terpenting dalam dunia teknologi, yaitu algoritma dan pemrograman. Pernahkah kalian kayak bertanya-tanya bagaimana aplikasi favorit untuk bekerja atau bagaimana sebuah komputer dapat memahami perintah kita? Jawabannya ya ada pada dua hal ini, yaitu algoritma dan pemrograman, yang menjadi langkah-langkah pemecahan masalah dan pemrograman yang menerjemahkan langkah-langkah tersebut menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Melalui video ini, saya akan mengenalkan dasar-dasarnya, mengapa keduanya begitu penting, dan bagaimana memulainya dalam pemrograman itu tersendiri. Dalam dunia pemrograman, ada banyak cara untuk belajar menulis kode, dan dua platform yang populer untuk pemula adalah Scratch dan Replit. Scratch adalah sebuah website yang dirancang khusus untuk mengenalkan konsep pemrograman dengan cara yang visual dan menyenangkan. Di Scratch, kita menyusun blok-blok perintah seperti puzzle untuk membuat animasi, game sederhana, atau cerita interaktif. Cara ini sangat cocok untuk memahami logika dasar pemrograman tanpa harus menulis kode. Sementara itu, Replit adalah berbasis web yang memungkinkan kita untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, atau C++. Replit memberikan pengalaman yang lebih mendekati dunia pemrograman sesungguhnya, di mana kita menulis sintaks langsung di editor dan melihat hasilnya secara real-time. Lalu selanjutnya melalui Scratch juga kita dapat belajar konsep fundamental seperti urutan instruksi, kondisi, dan pengulangan secara yang sederhana. Lalu saat berpindah ke Replit, kita dapat memperluas kemampuan kita ke bahasa pemrograman yang lebih kompleks untuk membuat program yang lebih nyata dan bermanfaat. Oke, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma dan pemrograman, lalu bagaimana proses pemrogramannya secara dasar, lalu apa saja website yang saya gunakan di video ini dalam membuat pemrograman secara dasar. Oke, pertama-tama, apa itu algoritma dan pemrograman? Algoritma tersendiri adalah otak atau logika di balik sebuah program. Tanpa algoritma yang jelas, program yang dibuat akan tidak efisien, salah, atau bahkan tidak bisa berjalan. Untuk pemrograman sendiri adalah alat untuk mengimplementasikan algoritma tersebut. Secara singkat, algoritma adalah apa yang harus kita lakukan, lalu pemrograman adalah bagaimana cara kita melakukannya. Untuk yang kedua adalah bagaimana proses pemrogramannya secara dasar, yaitu ada 3. Yang pertama adalah problem to solve, yaitu menyelesaikan masalah atau tantangan. Yang kedua adalah algorithm, yaitu membuat algoritma untuk masalah tersebut. Yang ketiga adalah code, yaitu pembuatan kode untuk penyelesaian masalah. Di video ini saya akan menggunakan pemrograman berbasis blok, yaitu melalui website Scratch. Untuk yang kedua, pemrograman berbasis teks, saya menggunakan Replit. Oke, untuk pertama-tama kita membuat pemrograman secara dasar berbasis blok, yaitu di website Scratch terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk websitenya, lalu di sini terdapat banyak sekali blok kode yang bisa kita pilih. Untuk pertama-tama kita masuk ke blok kode yang events, lalu kita pilih yang paling atas yaitu when green flag click. Lalu kita tekan, pindahkan ke kanan. Lalu untuk menggunakan masalahnya, saya menggunakan masalah yang simple, yaitu perkenalan, lalu menanyakan apa olahraga favorit Anda. Kita bisa ke bagian sensing, lalu kita di sini pilih yang ask what's your name.
Kita tarik ke sini, lalu kita masukkan. Lalu untuk menjawabnya kita ke bagian kode looks. Untuk menjawabnya kita pilih yang say. Lalu kita pilih kode operators. Lalu kita pilih join. Kita tarik ke sini. Lalu kita ke bagian sensing. Kita ke bagian answer. Kita taruh di sini. Untuk Apple di sini bisa kita hapus. Kita ganti dengan penyapaan yaitu halo. Jangan lupa dikasih spasi. Nah, untuk pemrograman secara singkat ini kita bisa jalankan terlebih dahulu. Di sini ditanyakan nama saya, lalu saya jawab Nabil. Oke, pemrograman secara otomatis langsung menjawab halo Nabil sesuai dengan di sini yaitu halo dan answer yaitu nama saya sendiri yaitu Nabil. Untuk penambahannya gimana? Cara untuk menanyakan hal lain lagi sama seperti tadi, kita ke bagian sensing lalu kita tarik di sini di bagian ask. Lalu di sini bisa kita ganti dengan pertanyaan lain, misalkan kita tanya what is your favorite sport atau apa olahraga favorit Anda? Jangan lupa dikasih spasi. Lalu untuk menjawabnya kita bisa ke bagian kode looks. Lalu kita pilih ini. Kita ke bagian code operator. Kita pilih ini sama seperti tadi. Tinggal answer. Lalu Apple. Nya kita ganti dengan my favorite sport is. Jangan lupa dikasih spasi. Nah, untuk pemrograman di Scratch ini, note yang saya kasih adalah penjedaan. Penjedaannya bisa kita cari di bagian kode kontrol. Di sini di bagian paling atas yaitu wait untuk beberapa second, lalu kita taruh di sini. Setelah penjawaban nama saya, untuk beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita kasih penjedaan. Di sini bisa kita ganti jadi 2 detik. Oke, coba kita jalankan pemrograman yang saya buat ini. Ini kembali tanyakan nama saya, lalu saya jawab. Lalu 2 detik penjedaan, lalu kembali ditanyakan apa olahraga favorit saya. Lalu bisa saya jawab basketball. Oke, lalu sudah. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalkan untuk penjedaan beberapa detik ini saya tidak masukin. Di sini coba kita hapus, lalu kita masukkan di sini. Coba kita jalankan lagi. What is your name? Lalu kita jawab Nabil. Nah, untuk jawaban dari nama saya tidak bisa kita lihat di sini karena memang otomatis laptop ini memprogresnya secara cepat, kita tidak bisa melihatnya. Maka dari itu kenapa saya bilang untuk penjedaan ini penting, karena adalah untuk bagaimana kita bisa melihat bagaimana jawaban kita lalu ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita ulang lagi. Lalu setelah jawab ada jeda beberapa detik, lalu ditanyakan lagi, lalu kita jawab lagi. Oke, seperti itu kurang lebih pemrograman berbasis blok melalui website Scratch dari saya. Kalau tadi kita ngerjainnya di website Scratch, sekarang kita ngerjainnya berbasis pemrograman teks, yaitu di website Replit. Untuk di sini saya sudah bikin codingannya atau pemrogramannya. Sekarang tinggal kita jalankan. Oke, di sini ditanyakan nama saya, lalu kita jawab Nabil. Lalu di sini setelah dijawab ada jeda beberapa detik, lalu kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini tadi juga ada jeda beberapa detik. Di sini saya juga akan menekankan betapa pentingnya penjedaan tersebut. Kalau tadi di Scratch penjedaannya menggunakan
wait atau kita bisa memilihnya di kode bagian sebelah kiri. Untuk pemrograman di Replit tersendiri ini, kita harus menambahkan instruksi yaitu import time di bagian atas atau di bagian baris pertama. Lalu untuk selanjutnya, untuk mengatur berapa detik yang kita mau penjedaannya, kita bisa menambahkan instruksi yaitu time.sleep. Untuk dalam kurung ini adalah berapa detik penjedaan yang kita mau. Ini contoh penjedaan yang tadi bisa kalian lihat. Untuk misalkan kita kasih contoh bagaimana jadinya kalau misalkan penjedaan ini tidak kita tambahkan. Kita coba jalankan lagi. Lalu di sini ditanyakan, kita jawab. Oke, di sini langsung ke pertanyaan tanpa jeda terlebih dahulu. Untuk bagaimana caranya kita agar terlihat rapih, betapa pentingnya penjedaan di setiap pertanyaan atau di setiap jawaban lalu pertanyaan. Di sini kembali ditanyakan, lalu kita jawab. Oke, seperti itu kurang lebih. Jadi untuk terlihat rapi, kita bisa kasih penjedaan di setiap setelah pertanyaan atau setelah jawaban untuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita untuk menyelesaikan masalah dengan pertanyaan sehari-hari tentang perkenalan atau menanyakan apa olahraga favorit yang kita tanya, untuk sekarang bagaimana cara penyelesaian masalah untuk langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Di sini saya sudah membuat pemrograman atau codingan langkah-langkah dalam membuat pasta di website Scratch. Di sini kita bisa langsung jalankan saja pemrograman yang sudah kita buat. Di sini ditanyakan what is your name, lalu kita bisa jawab. Di sini langsung terjawab, lalu ada jeda beberapa detik ke pertanyaan atau langkah-langkah selanjutnya secara otomatis yang sudah saya buat di sini. Balik lagi, untuk biar kelihatan rapi, di setiap langkah-langkahnya atau setelah jawaban pertanyaan, kita kasih jeda beberapa detik, bisa 3 atau 2 detik. Biar kelihatan langkah-langkahnya dan kita bisa baca dengan seksama, dengan rapi, dengan secara perlahan-lahan. Oke, kalau misalkan tadi kita sudah bagaimana langkah-langkah pembuatan pasta di website Scratch, sekarang saya pindah ke website Replit, yaitu pemrograman berbasis teks. Kurang lebihnya sama seperti tadi, kita cuman bedanya di bagian teksnya aja. Untuk namanya kita bisa seperti ini, name sama dengan input, lalu dalam kurung pertanyaannya yaitu what is your name, lalu baris selanjutnya yaitu print dalam kurung hello plus nama kita, lalu untuk selanjutnya bagaimana tata cara pembuatan pasta. Kita bisa jalankan terlebih dahulu biar enak. Di sini ditanyakan nama saya, lalu kita jawab. Lalu secara otomatis pemrograman akan menjawab secara otomatis, lalu langsung ke bagian langkah-langkah membuat pasta. Di sini juga bisa diperhatikan setiap langkah-langkahnya ada penjedaan beberapa detik sesuai dengan pemrograman yang sudah saya buat. Di sini saya setiap langkah-langkahnya memasukkan penjedaan 2 detik. Dan jangan lupa untuk di pemrograman Python Replit ini, di bagian atasnya kita kasih instruksi yaitu import time. Lalu di setiap langkah-langkahnya ada time.sleep, lalu di dalam kurung ini adalah bagaimana penjedaan berapa detik yang kita mau. Oke, itu saja kurang lebih video penjelasan saya bagaimana membuat pemrograman secara dasar di website Scratch atau Replit dalam penyelesaian masalah pertanyaan sehari-hari atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.